Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-414. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, beberapa orang di antara mereka mulai mencoba untuk merencanakan suatu usaha agar mereka dapat terlepas. Tetapi meskipun yang menjaga mereka adalah orang-orang tua, namun ikatan tangan mereka yang dikaitkan dengan ikatan kawannya yang lain, sepasang demi sepasang, sangat mengganggunya. Selain luka-luka yang memang masih terasa terlampau sakit. Tetapi mereka pun sadar apabila mereka tidak dapat lepas dari ikatannya, apabila kawan-kawannya tidak mendapat kesempatan membebaskannya, maka akibatnya pasti akan sebaliknya. Kawan-kawannya pasti akan justru membunuhnya. Sekilas mereka memandang senjata-senjata terhunus di tangan laki-laki yang sudah mendekati setengah abad. Salah seorang dari mereka berkata kepada diri sendiri, "Kalau saja aku mendapat kesempatan melepaskan tanganku, orang-orang tua itu tidak akan banyak berarti bagiku." Belum lagi orang-orang itu menemukan cara yang sebaik-baiknya untuk melepaskan diri. Ternyata mereka mendengar orang-orang di sudut barak itu berteriak-teriak, "Bunuh saja! Bunuh saja keduanya!" Tetapi orang-orang itu tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sudut barak itu. Dalam pada itu, ternyata bahwa salah seorang dari kedua orang yang menyusup ke halaman itu tidak mampu lagi menahan serangan-serangan sekian banyak ujung senjata. Bahkan ketika sepotong besi yang panjang menyentuh matanya, ia kehilangan keseimbangan. Sekejap ia memejamkan matanya. Namun yang sekejap itu berakibat fatal padanya, karena sehelai pedang telah terhunjam di dadanya, kemudian disusul oleh tikaman-tikaman yang hampir bersamaan waktunya. Dengan demikian maka orang itu pun segera roboh di tanah untuk tidak akan pernah bangun kembali. Kini yang melakukan perlawanan atas mereka tinggal seorang saja. Meskipun ia sudah berhasil melukai beberapa orang, tetapi luka-luka yang tidak berarti sama sekali. Ia sadar bahwa ia seorang diri tidak akan dapat melawan sekian banyak orang, meskipun mereka bukan pengawal tanah Mataram. Karena itu, maka lebih baik baginya untuk segera menyingkir dan kembali ke induk pasukannya saja. Karena itu, maka sejenak kemudian ia pun segera meloncat keluar dari lingkaran perkelahian dan langsung berlari kencang-kencang meninggalkan orang-orang yang masih mengejarnya. Tetapi malang baginya, di dalam kegelapan kakinya ternyata telah terjerat sesuatu, sehingga ia pun terpelanting dan jatuh tertelungkup. Ternyata ujung cambuk Swandaru telah menjeratnya, sehingga ia tidak berhasil melarikan dirinya. Sepasang tangan yang kuat telah memilin tangannya tanpa ampun lagi. "Ikat saja orang ini," berkata Swandaru kepada orang-orang yang mengejarnya. Bunuh saja. Jangan, ia sudah menyerah.
Ikat saja kuat-kuat. Orang ini masih berbahaya. Meskipun demikian, jangan kalian bunuh. Orang-orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian mereka mengangguk-anggukkan kepalanya. Salah seorang segera maju sambil berkata, "Ikat saja ia erat-erat. Kemudian kita ikat orang itu dengan tiang." Tanpa diduga-duga ia menyambar ikat kepala orang yang tangannya masih terpilin itu. Kemudian dengan ikat kepala itu, ia mengikat tangan orang yang masih berbahaya itu erat-erat. Katanya, "Marilah, orang ini kita bawa ke Serambi." Ternyata kemenangan itu telah mengungkap keberanian orang tua-tua itu lebih bergelora lagi. Mereka seakan-akan sudah tidak mengenal takut lagi menghadapi setiap kemungkinan. Setelah mengikat orang itu, mereka pun kemudian turun ke halaman dan berjalan hilir mudik dengan senjata di tangan. Dalam pada itu Swandaru dan Agung Sedayu masih saja berdiri di samping barak. Mereka pun kemudian berkisar ke belakang. Di dalam gelapnya malam mereka tidak segera melihat apa yang terjadi di gerumbul-gerumbul di belakang barak itu. Agaknya kekuatan lawan pun terpusat di arah depan, desis Swandaru. Ternyata tidak ada seorang pun yang berhasil menembus pertahanan dua kelompok kecil yang dipimpin oleh dua orang pengawal itu. Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi lambat-lambat ia memang mendengar suara perkelahian. Suara itu semakin lama menjadi semakin dekat, desis Agung Sedayu. Wajah Swandaru menegang. Katanya, "Kalau begitu, mereka pasti terdesak. Marilah kita lihat." Keduanya pun kemudian berloncatan berlari masuk ke dalam gelapnya malam. Dalam pada itu Swandaru masih sempat bergumam, "Orang-orang tua di halaman itu masih dapat dipercaya." Di arah depan barak, pasukan lawan memang cukup kuat. Ketika saatnya telah datang, serta isyarat telah mereka lontarkan ke udara karena suara gemerincing itu tidak dapat berputar secara wajar, maka mereka pun seperti banjir yang memecahkan bendungan, langsung mencoba menyerbu ke halaman barak. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata sebagian dari mereka telah terpelanting karena kaki-kaki mereka telah terjerat oleh tali-tali lulup yang direntangkan oleh Swandaru dan Agung Sedayu dari batang perdu yang satu ke batang yang lain. Tali-tali lulup yang putus telah mengguncang pohon-pohon perdu di gerumbul dan membuat kejutan-kejutan yang langsung menghambat laju orang-orang yang menyerbu barak itu. Dengan demikian maka usaha Swandaru ada juga hasilnya. Serangan itu terpaksa terhambat. Laju banjir itu pun tidak seperti yang mereka rencanakan. Untuk memberikan kesan yang mengerikan pada serangan yang pertama, bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang kakinya terkilir dan dahinya membentur batu. Terdengar mereka yang terjerat oleh tali-tali lulup itu mengumpat tidak habis-habisnya, apalagi mereka yang oleh kejutan itu senjatanya telah terlepas. Di dalam kegelapan orang itu harus merunduk-runduk mencari senjatanya yang terjatuh. "Hei, apa kerjamu?" bentak kawannya. "Senjataku terjatuh." "Bodoh kau. Seorang prajurit yang kehilangan senjata di medan perang sama saja sudah kehilangan separuh dari nyawanya. Itulah sebabnya aku mencari separuh nyawaku yang hilang." "Persetan!" Kawannya menggeram. Tetapi ketika kawannya itu meloncat meninggalkan orang yang sedang mencari senjata itu, kakinya sendiri terjerat pula.
sehingga ia pun jatuh menelungkup. Senjatanya pun terlepas dan terpelanting jatuh ke dalam gerumbul perdu. Setan alas! Ia mengumpat. Dalam pada itu kawannya yang terdahulu kehilangan senjatanya sudah dapat menemukannya. Didekatinya kawannya yang terjatuh kemudian sambil berkata, "Apa yang kau cari?" "Gila, senjataku pun terjatuh." "Bodoh kau, seorang prajurit yang kehilangan senjata di medan perang sama saja sudah kehilangan separuh nyawanya." Kawannya menggertakkan giginya, tetapi ia pun segera menjawab, "Itulah sebabnya aku mencari separuh nyawaku yang hilang." "Macammu!" desis kawannya yang sudah menemukan senjatanya, tetapi ia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dengan tergesa-gesa ia pun segera maju menyusul kawan-kawannya, meskipun ia harus berhati-hati karena ia tidak mau terjerat lagi oleh tali-tali lulup itu. Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak yang melihat laju orang-orangnya tertahan-tahan mengumpat pula di dalam hati. Laju pasukan pada benturan yang pertama itu cukup berpengaruh, apalagi lawannya adalah orang-orang yang tidak berpengalaman dalam peperangan. Hanya beberapa orang sajalah yang mempunyai kemampuan untuk mempergunakan senjata sebaik-baiknya. Demikianlah, maka akhirnya dua pasukan itu pun bertemu, tetapi tidak di tepi halaman seperti yang diharapkan oleh orang-orang Kiai Damar, karena pasukan yang mempertahankan barak itu sudah agak maju menyongsong mereka. Memang ada 1-2 orang yang lolos dan mencoba langsung menyerbu ke barak untuk mempengaruhi hati orang-orang yang ada di dalam barak yang sedang berkelahi itu. Tetapi orang-orang tua yang pernah memenangkan perkelahian menjadi semakin berbesar hati, sehingga mereka pun berjuang semakin gigih. Setiap orang yang mencoba memasuki barak itu pasti berhasil mereka lumpuhkan beramai-ramai. Itulah yang tidak pernah diduga oleh orang-orang Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Demikianlah maka perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Orang-orang yang bertempur menjadi semakin bernafsu. Demikian juga penghuni barak yang selama itu hanyalah sekedar mengayunkan kapak-kapak mereka untuk menebang pepohonan. Tetapi kini mereka mengayunkan senjata mereka sekuat tenaga untuk melawan orang-orang yang akan menghancurkan segala usaha yang selama ini pernah mereka rintis. Dengan demikian, meskipun mereka bukan orang-orang yang cakap mempermainkan senjata, tetapi kekuatan ayunan senjatanya dapat dibanggakan, sehingga lawan-lawan mereka pun menjadi ngeri juga karenanya. Di samping orang-orang yang bertenaga raksasa itu, para pengawal dan pengawas yang ada di antara mereka pun bertempur mati-matian. Mereka bukan sekedar orang-orang yang dapat memegang senjata, tetapi terlebih-lebih pengawal Sutowijoyo adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang mempunyai kemampuan bertempur melampaui seorang prajurit biasa. Sutowijoyo sendiri bersama Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar masih berdiri termangu-mangu. Sejenak mereka memperhatikan medan yang luas, hampir meliputi separuh lingkaran. Sedang mereka pun mengetahuinya bahwa di belakang barak pun ada juga orang-orang Kiai Damar yang mencoba menembus pertahanan. Tetapi mereka percaya bahwa Agung Sedayu dan Suwandaru akan dapat membantu orang-orang yang bertahan di belakang dengan kekuatan yang kecil. Sebenarnya lah,
bahwa Agung Sedayu dan Swandaru telah terjun ke dalam kancah perkelahian. Jumlah lawan memang tidak begitu banyak, tetapi mereka berhasil mendesak para penghuni barak yang hanya dipimpin oleh 2 atau 3 orang pengawal. Namun kehadiran Agung Sedayu dan Swandaru ternyata mempunyai pengaruh yang besar sekali. Meskipun keduanya tidak bernafsu untuk membunuh, tetapi mereka sadar bahwa mereka harus melumpuhkan lawannya, membuat mereka pingsan atau membuat mereka tidak berdaya sama sekali. Namun demikian, apabila ada yang terbunuh juga di antara mereka, sama sekali bukanlah yang dikehendaki. Sejenak kemudian di bagian belakang barak itu telah bergema suara cambuk Agung Sedayu dan Swandaru, meledak-ledak seperti menghentak-hentak jantung. Semakin lama semakin sering, dan setiap kali terdengar seseorang mengadu tertahan. Seorang laki-laki yang berkumis lebat tetapi berkepala botak menggeram. Nah, barulah sekarang aku akan mendapat kesempatan. Aku tidak percaya bahwa cambuk itu mampu melawan sepasang pedangku. Dengan garangnya orang berkumis itu pun segera meloncat menyerang Agung Sedayu. Selangkah Agung Sedayu meloncat surut. Ia melihat orang berkumis lebat di dalam kerembangan malam. Semula ia termangu-mangu melihat ikat kepala orang itu berkilat-kilat. Tetapi ternyata bahwa orang itu sama sekali tidak memakai ikat kepala. Botak kepalanya lah yang memantulkan cahaya bintang gemintang di langit yang jernih itu. Sekarang kau akan mati, desis orang botak itu. Agung Sedayu meloncat surut sekali lagi. Ternyata bahwa sepasang pedang orang itu memang garang. Yang satu mematuk, sedang yang lain tiba-tiba terayun mendatar. Jangan lari, orang itu berteriak. Inikah yang dikatakan orang bercambuk itu? Sama sekali tidak seperti yang pernah aku dengar. Apakah memang begitu caramu berkelahi? Ya, jawab Agung Sedayu. Beginilah caraku berkelahi. Licik, kalau begitu. Tetapi orang itu tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba selaput telinganya serasa pecah. Cambuk Agung Sedayu meledak dengan dasarnya beberapa jengkal saja dari kepalanya. Gila! Orang berkepala botak dan berkumis lebat itu mengumpat. Namun sekali lagi ia harus menundukkan kepalanya dalam-dalam karena ujung cambuk Agung Sedayu berdesing di atas kepalanya. Selanjutnya Agung Sedayu tidak memberinya kesempatan. Ujung cambuknya menyusup di antara sepasang pedang lawannya seperti seekor lalat. Sekali-sekali hinggap di tubuhnya itu, kemudian terbang lagi dengan cepatnya. Ku bunuh kau! Orang itu berteriak sekali lagi. Pedangnya berputar semakin cepat dan garang. Namun ujung cambuk Agung Sedayu masih juga sempat hinggap di kulitnya, meskipun belum menumbuhkan luka-luka yang parah. Namun demikian, sentuhan-sentuhan ujung cambuk itu membuatnya seakan-akan berdiri di atas bara. Setiap kali ia berloncatan menghindar, kemudian maju menyerang dengan dasarnya. Meskipun serangannya sama sekali tidak pernah menyentuh lawannya. Dalam pada itu, justru ujung cambuk Agung Sedayulah yang semakin sering mengenainya. Semakin lama semakin keras, sehingga kemudian terasa kulitnya seakan-akan terkelupas.
Darah mulai menitik dari luka-luka yang timbul oleh sentuhan ujung cambuk Agung Sedayu itu. Di bagian lain, Swandaru harus berkelahi melawan dua orang sekaligus, yang seorang gemuk hampir seperti dirinya sendiri, sedang yang lain bertubuh tinggi dan besar, bersenjata tombak pendek bergerigi seperti duri pandan. "Juntai cambukmu akan rantas tersentuh senjataku," orang yang tinggi itu bergumam, tetapi Swandaru tidak menghiraukannya. Bahkan ia berkata kepada lawannya yang gemuk itu, "Kenapa kau tidak memakai baju? Kulitmu akan terkelupas oleh ujung cambukku. Kalau kau masih mempunyainya, ambillah. Pakailah bajumu sekedar untuk mengurangi jalur-jalur merah biru di punggungmu itu nanti." "Persetan!" ia membentak. Suaranya melengking seperti suara perempuan. "Hei, suaramu aneh," desis Swandaru. "Gila, kau masih sempat berbicara tentang suara?" Orang yang tinggi besar itulah yang menjawab. Swandaru tiba-tiba justru tertawa, tetapi ia tidak menjawab lagi. Cambuknya semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga kedua lawannya itu pun menjadi semakin bingung karenanya. Dalam pada itu para pengawal dan orang-orang yang tinggal di dalam barak itu pun masih berkelahi mati-matian. Jumlah lawan memang agak lebih banyak di bagian belakang ini, tetapi ternyata bahwa para pengawal pun cukup tangkas, apalagi karena Agung Sedayu kemudian tidak mengikatkan diri pada lawannya yang seorang itu. Orang yang berkumis lebat dan berkepala botak. Setiap kali Agung Sedayu masih juga sempat menyerang siapapun yang mendekatinya, dan serangan Agung Sedayu itu ternyata benar-benar mengejutkan. Demikian pula orang berkepala botak itu. Semakin lama ia pun semakin menyadari keadaannya. Sebenarnya bahwa orang yang bersenjata cambuk itu adalah orang yang luar biasa. Sambil berloncatan kian kemari membantu orang-orang lain di dalam perkelahian itu, ia masih sempat melukainya. Semakin lama semakin banyak. Jalur-jalur merah biru menjadi silang menyilang di punggung dan lengannya. "Anak ini memang anak setan," desisnya. "Aku harus membunuhnya beramai-ramai. Kalau orang ini sudah mati, maka aku akan dapat segera membunuh orang-orang lain di dalam perkelahian ini." Demikianlah maka orang itu pun memberi isyarat kepada tiga orang yang lain untuk bersama-sama melawan Agung Sedayu. Melihat perhitungan orang berkepala botak itu, apabila Agung Sedayu sudah terbunuh, maka semuanya akan berjalan lancar. Tetapi perhitungan itu pun tidak terlampau mudah dilakukan. Dengan demikian maka orang-orang lain di dalam perkelahian itu menjadi lebih bebas lagi karena lawannya berkurang. Orang-orang dari barak yang semula menjadi cemas dan kadang-kadang bingung itu, kini mereka merasa lapang karena lawan-lawan mereka telah terhisap oleh Agung Sedayu. Demikian juga pengawal yang ada di arena perkelahian itu, sehingga mereka pun segera berhasil mendesak lawan mereka. Sejenak kemudian perkelahian itu menjadi semakin berat sebelah. Agung Sedayu dan Swandaru menganggap bahwa tenaganya mungkin diperlukan pula di medan yang lain, sehingga akhirnya mereka pun mengerahkan segenap kemampuan mereka. Cambuk kedua anak-anak muda itu segera meledak-ledak semakin keras dan cepat pula.
Ujungnya yang berkarah besi baja, rasa-rasanya menjadi semacam ujung pedang. Setiap sentuhan tidak lagi sekedar meninggalkan bekas merah biru, tetapi ujung cambuk itu mampu merobek kulit dan membuat luka memanjang yang mengalirkan darah yang segar. Anak setan! Geram orang berkepala botak itu, tetapi ia pun segera menyeringai ketika ujung cambuk Agung Sedayu justru menyentuh botaknya meskipun tidak terlampau keras. Pasukan yang menyerang barak itu pun semakin lama menjadi semakin terdesak. Agung Sedayu dan Swandaru bersama-sama dengan para pengawal dan orang-orang yang tinggal di dalam barak itu berusaha sekuat-kuatnya untuk segera menyelesaikan perkelahian itu. Meskipun jumlah para penyerang itu agak lebih banyak, namun sebagian terbesar dari mereka berkerumun di sekitar Agung Sedayu dan Swandaru. Namun demikian, mereka sama sekali tidak berhasil mendesaknya. Bahkan cambuk kedua anak-anak muda itu kadang-kadang telah membuat mereka kebingungan dan saling membentur di antara mereka sendiri. Namun demikian, korban-korban di kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan lagi. Demikian juga pada lingkaran perkelahian di belakang barak itu. Meskipun Agung Sedayu dan Swandaru sama sekali tidak didorong oleh nafsu untuk membunuh, namun mereka tidak dapat menilik dengan seksama akibat dari ujung cambuk masing-masing, sehingga ada juga di antara mereka yang terlempar dan terbanting di atas tanah, namun tidak akan dapat bangkit kembali. Di bagian depan dari barak itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Berbeda dengan pertempuran di bagian belakang, di bagian depan jumlah para penyerang tidak lebih banyak dari mereka yang mempertahankan barak itu. Tetapi nilai mereka seorang demi seorang agak jauh berbeda. Di dalam perkelahian yang lebih besar, ternyata orang-orang yang menghuni barak itu masih juga kebingungan. Meskipun pemimpin-pemimpin kelompok mereka sempat memberikan aba-aba, namun kadang-kadang mereka tidak dapat berbuat apapun juga selain kebingungan. Dengan demikian, maka pasukan penyerang itu pun segera dapat mendesak orang-orang yang mencoba mempertahankan baraknya. Meskipun para pengawal sudah berjuang sekuat tenaga mereka, tetapi tenaga mereka pun sangat terbatas. Suto Wijoyo yang melihat hal itu pula menjadi berdebar-debar karenanya. Dengan demikian ia tidak akan dapat tinggal diam menunggu. Dengan tombak yang bergetar di tangannya, ia berkata kepada Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar, "Aku akan mulai, Kiai. Keadaan menjadi semakin buruk. Marilah, kita akan mulai bersama-sama," desis Kiai Gringsing. "Kiai harus mengamati. Apakah Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak juga sudah mulai? Mereka adalah orang-orang yang berbahaya yang harus mendapat perhatian khusus." "Aku akan mencari, Ger. Tetapi sambil mencari, aku dapat berbuat sesuatu untuk mengurangi perlawanan musuh." Suto Wijoyo tidak menyahut. Dengan tombak yang merunduk, ia maju mendekati arena yang menjadi semakin sibuk. Sejenak kemudian Suto Wijoyo telah terjun di dalam pertempuran. Pertempuran yang seru, namun dipenuhi oleh keraguan-raguan. Di dalam gelapnya malam tidak mudah untuk segera membedakan manakah kawan dan manakah lawan. Namun apabila keduanya sudah bertemu, maka mereka pun akan berkelahi mati-matian. Agaknya Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak mengetahui akan hal itu pula. Karena itu,
Maka mereka pun berusaha agar tidak terjadi terlampau banyak kesalahan dan keraguan-raguan, supaya anak buahnya tidak lagi harus membuang banyak waktu sebelum menghunjamkan pedangnya karena kebimbangan. Orang-orang yang tinggal di dalam barak dan yang ternyata ikut melakukan perlawanan adalah lawan-lawan yang sangat lunak. Hanya karena kegelapan dan keraguan-raguan sajalah mereka masih sempat hidup terus. Dengan demikian maka Kiai Damar pun segera memerintahkan beberapa orangnya yang memang sudah ditentukannya untuk segera menyalakan obor. Selain itu, panah-panah api pun diterbangkannya ke udara, sehingga medan itu bagaikan hujan api yang berjatuhan dari langit. Sejenak kemudian medan yang ribut itu menjadi semakin terang. Beberapa orang maju ke medan dengan obor di tangan kiri dan pedang di tangan kanan, atau menancapkan obor-obor mereka di tanah dan menyelipkannya di cabang-cabang batang perdu. Ternyata bahwa obor-obor itu sangat berguna bagi mereka. Di dalam keremangan cahayanya yang kemerah-merahan, mereka segera mengenal yang manakah lawan-lawan mereka. Bahkan mereka dapat mengenal pula yang manakah pengawal yang memang cakap mempergunakan senjata, dan yang manakah orang-orang yang dapat dengan mudah mereka sergap dan mereka jadikan korban. Tetapi sejenak kemudian dada mereka menjadi berdebar-debar ketika justru cahaya obor itu telah memberikan banyak petunjuk pula bagi Sutowijoyo. Itulah sebabnya maka di medan pertempuran yang menjadi terang itu tiba-tiba telah timbul kebingungan. Seorang anak muda dengan tombak di tangan telah meloncat dengan lincahnya menyelusupi medan sambil memutar tombaknya itu. Anak setan! Salah seorang lawannya menggeram. Hampir saja hidungnya tersentuh ujung tombak itu. Namun ia tidak sempat berbuat banyak ketika tiba-tiba saja pundaknya lah yang telah tergores oleh ujung tombak yang terbang bagaikan sikatan menyambar belalang. Demikianlah kehadiran Sutowijoyo di medan peperangan itu memberikan banyak pengaruh bagi orang-orangnya. Para pengawal yang harus berjuang mati-matian bukan saja mempertahankan dirinya sendiri, tetapi kadang-kadang harus juga melindungi anak buahnya itu. Menjadi sedikit lapang, lawan-lawannya menjadi agak bingung dan memecah perhatian di antara mereka. Tetapi Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak pun tidak tinggal diam di tempatnya. Mereka pun melihat bayangan yang bagaikan beterbangan kian kemari, menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.